Pernah nggak sih Anda ngerasa udah coba hidup sehat, tapi kok kayak ada yang aneh ya? Rasanya sih sehat-sehat aja, tapi mungkin kita nggak sadar. Ada loh satu resiko kesehatan yang ngumpet diam-diam di dalam tubuh kita. Nah, ini yang mau kita bongkar tuntas hari ini. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Sering nggak sih abis makan, bukannya seger malah jadi ngantuk berat? Atau ngerasa badan gampang banget melar, tapi pas mau nurunin, susahnya minta ampun? Wah, jangan-jangan itu bukan cuma capek biasa loh, bisa jadi itu sinyal penting dari tubuh Anda. Oke, jadi ini dia perjalanan kita hari ini. Kita bakal lihat apa sih resiko yang nggak kelihatan itu, terus kita dalami apa itu resistensi insulin, dan kenapa ini bisa jadi ancaman senyap. Nanti ada checklist juga buat lihat resiko Anda, dan yang paling penting solusi praktisnya. Dan terakhir, gimana caranya kita bisa mulai hari ini? Siap ya? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, risiko kesehatan yang nggak terlihat. Kenapa ini penting? Soalnya sering banget kita mikir, badan saya sehat-sehat aja kok. Padahal merasa sehat itu belum tentu jaminan kita benar-benar aman. Nah, sekarang kita coba bedah lebih dalam lagi nih. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan resistensi insulin? Dan apa yang terjadi di dalam tubuh kita saat ini terjadi? Gampangnya gini deh, bayangin insulin itu kunci, dan sel-sel di tubuh kita itu gemboknya. Seharusnya kunci ini gampang banget buka gembok, supaya gula dari makanan bisa masuk ke sel dan jadi tenaga. Tapi, pada kondisi resistensi insulin, gemboknya ini jadi kayak karatan, jadi seret. Artinya tubuh butuh lebih banyak insulin cuma buat ngerjain tugas yang sama. Proses ini tuh nggak terjadi tiba-tiba, tapi pelan-pelan. Semuanya berawal dari kebiasaan kita, terutama makan yang manis-manis atau karbohidrat tinggi. Tubuh kita jadi kerja rodi, produksi insulin terus-terusan buat nurunin gula darah. Nah, lama-lama, sel-sel kita jadi capek, kayak kewalahan gitu. Mereka jadi kebal, dan gak lagi peka sama insulin. Hasilnya, gula jadi nggak bisa masuk sel, malah numpuk di aliran darah. Bahaya kan? Dan ini dia nih, bagian yang paling bikin ngeri. Ancaman yang senyap. Kenapa senyap? Ya itu dia masalahnya. Sering banget kondisi ini nggak nunjukin gejala apa-apa. Nggak ada alarmnya sama sekali. Jadi pas kita ngerasa baik-baik aja, ngejalanin hidup seperti biasa, di dalam tubuh perang kecil lagi terjadi. Gula darah yang tinggi terus-menerus, itu pelan-pelan bisa ngerusak pembuluh darah dan organ-organ vital kita. Bener-bener silent killer. Kalau dibiarin terus, risikonya bukan main-main. Resistensi insulin ini ibaratnya kayak buka pintu lebar-lebar buat penyakit-penyakit serius. Mulai dari diabetes tipe 2, obesitas, hati berlemak, penyakit jantung, sampai ningkatin risiko kena serangan jantung dan stroke. Serem kan? Oke, setelah tahu bahayanya, pertanyaannya sekarang, jangan-jangan saya berisiko juga? Nah, yuk coba kita dengerin sinyal-sinyal halus yang mungkin dikasih sama tubuh kita lewat checklist sederhana ini. Coba deh perhatiin baik-baik ya. Pertama, lemak di perut makin numpuk atau buncit. Kedua, sering banget ngantuk berat habis makan yang manis-manis. Ketiga, badan rasanya lemes terus, terutama habis makan. Keempat, berat badan gampang naik tapi susah turun. Dan kelima, ada nggak riwayat diabetes di keluarga? Kalau Anda jawab iya di beberapa poin ini, apalagi yang terakhir, wah, ini udah lampu kuning. Waktunya lebih waspada. Ngomong-ngomong soal lemak perut, ini salah satu indikator kunci loh. Coba deh ambil meteran di rumah sekarang. Buat para pria, kalau lingkar pinggang udah di atas 85 cm, hati-hati. Dan buat para wanita, waspada kalau udah di atas 90 cm. Ini data simpel, tapi ngasih kita info yang sangat penting. Oke, jangan panik dulu. Kabar baiknya adalah ini semua bisa kita atasi. Kita bisa kok ngambil alih kendali kesehatan kita lagi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya. Gimana caranya? Ada satu metode yang lagi banyak banget dibicarain dan terbukti ampuh buat ningkatin lagi sensitivitas insulin kita. Namanya puasa intermittent atau sering disebut intermittent fasting. Ini bukan soal diet nyiksa loh ya, tapi lebih ke ngatur kapan kita makan. Gimana tuh puasa intermittent? Simpelnya kita bagi hari jadi 2 jendela makan dan jendela puasa. Salah satu metode yang paling populer dan gampang buat dicoba itu metode 16-8. Artinya 16 jam kita puasa, boleh minum air putih, teh, atau kopi tanpa gula ya, dan kita punya waktu 8 jam buat makan. Terus, kenapa ini bagus? Nah, dengan berpuasa, kita kasih pankreas kita waktu istirahat buat nggak produksi insulin terus-terusan. Ini bantu banget bikin sel-sel tubuh kita jadi kangen lagi sama insulin, jadi lebih sensitif. Selain itu, tubuh juga dipaksa buat ganti bahan bakar. Dari yang tadinya pakai gula, sekarang jadi bakar lemak.
Ini kayak ngeriset ulang sistem metabolisme kita. Keren banget kan? Selain puasa, ada juga nih kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari yang efeknya luar biasa. Coba deh, kurangi ngemil, apalagi yang manis-manis. Terus, pilih makanan yang nggak bikin gula darah langsung loncat. Banyakin gerak, sesimpel jalan kaki atau pilih naik tangga. Hindari makan dekat-dekat jam tidur. Dan yang paling penting, jangan lupa rutin cek kesehatan buat pantau angkanya. Biar lebih kebayang, ini contoh praktis yang bisa langsung Anda coba mulai besok. Nasi putih, coba ganti ke nasi merah. Roti tawar putih, ganti ke roti gandum utuh. Suka minum jus buah kemasan yang manis, ganti aja sama air putih atau teh tawar. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya gede banget loh. Oke, kita sampai di bagian akhir. Kuncinya cuma satu. Mulai hari ini. Nggak perlu nunggu besok, nunggu hari Senin. Ingat, perubahan kecil yang konsisten itu bakal jadi hasil yang besar nantinya. Coba deh, resapi kalimat ini baik-baik. Tubuh Anda bisa berubah. Mulailah dari sekarang. Tubuh kita itu pinter banget, punya kemampuan luar biasa buat memperbaiki dirinya sendiri, asal kita kasih kesempatan. Jadi, nggak ada kata terlambat. Kekuatan buat berubah itu ada di tangan kita masing-masing, dan waktu terbaik buat mulai, ya sekarang ini. Sebelum kita tutup, saya mau ajak Anda mikir sebentar. Coba tentukan apa satu perubahan kecil yang mau Anda berkomitmen untuk lakukan mulai hari ini. Mungkin cuma mau ganti minuman manis dengan air putih, atau mungkin mau coba jalan kaki 15 menit habis makan. Apapun itu, sekecil apapun, tentukan sekarang. Karena dari satu langkah kecil itulah, perjalanan menuju masa depan yang lebih sehat benar-benar dimulai.